tentang masalah masyarakat biar saya ambil alih aja. Paham ya, Mas? Baik. Dia akan selalu mengejarku, Tuhan. Jadi, ini saya. Mangga, Mas. Masalahnya, ha? Ampun. Duduk. Jangan ngomong tadi bertel-tel. Apa tujuan Anda masuk ke pasien? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah kita akan coba mendeteksi penyakit salah satu pasien. Dari mana, Pak? Flores. Dari Flores ya. Kita akan lihat seperti apa kasusnya karena sepertinya ada indikasi masalah penyakit gaib selain penyakit medis. Coba Pak keluarkan sukma jenengan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya buka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu pula ibunya. Penyakit daerahnya apa? Bapaknya perut kiri. Perut kiri. Yang paling terasa kiri ya? Iya, yang kiri ya. Berapa persen nominalnya? 75. 75, tinggi. Saya turunkan dulu nominalnya. Tinggal berapa persen? 27. 27. Selain itu, selain perut apa lagi? Temukan leher kiri. Leher kiri. Leher kiri sering itu enggak? Ya, temukan leher kiri ya, sampai bawahnya. Itu saya kasih datanya. Perutnya pasti lambung karena laporan pertamanya memang perut. Itu apa penyebab leher itu? Urat ya. Urat ya. Berapa persen? 45. 45, lumayan. Tapi masih di bawah gejala. Selain itu, ada lagi nggak? Selain yang disebutkan santri tadi, yang ibunya dari ujung kaki semoga lah. Apa saja penyakit medisnya? Pertengahan dada. Pertengahan dada. Ibunya merasa sakit ya? Sudah lama sakitnya? Hampir 1 tahun juga. Hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Selain itu apa lagi? Kepala. Kepalanya ya? Sering sakit. Sering sakit ya kepalanya ibunya. Berapa persen kepala sama dadanya berapa persen? Kepala 65. 65. Dada 80. 8. Saya kasih datanya. Kepalanya juga. Penyakit apa itu? Kepala itu pengaruh darah tinggi. Pernah terakhir darahnya berapa? Nggak pernah ngecek ya. Oh. Dadanya penyakit apa? Kayak memar gitu. Kayak memar. Ya sudah nanti. Selain itu kaki, ginjal dan sebagainya, ada nggak penyakitnya? Tidak. Tidak ada ya. Saya buka penyakit uaibnya. Ada nggak? Karena ini keterangan dari pasien, perutnya semakin lama semakin sedikit membesar. Yang laki-laki. Ini laki-laki perut bagian kanan, Gus. Cahayanya warnanya apa? Putih. Putih ya. Berarti kalau putih asli jin, kalau merah biasanya lebih condong ke sihir ya. Yang ibunya, ada nggak penyakit gaibnya? Ini di dada tengah itu, Gus. Putih semu-semuran. Semuran. Saya buka dimensi gaibnya. Ada berapa jumlah jin? 2, Gus. 2. Yang ibunya apa yang bapaknya? Yang 2? Yang ibunya. Yang ibunya. Yang bapaknya berapa jumlah? 3, Gus. Malah tambah banyak ini jumlah jinnya ini. Saya pinjam satu aja. Yang dari bapaknya dulu. Sini. Jatuh. Jatuh santri saya. Sini. Duduk sini. Ada apa? Ada sedikit pengobatan sini. Mau dialog. Jangan sakiti saya.
Makanya duduk sini. Berapa jumlah teman Anda? 3. Tadi katanya sendirian. Sekarang 3. Yang benar yang mana? 3. Itu asli teman Anda atau jin lain? Teman saya. Terus pertanyaannya, kenapa Anda masuk ke dalam perutnya? Dan juga perut si ibunya? Karena pasien ini merasakan seperti kayak ada pergerakan. Berarti Anda sudah cukup lumayan di dalamnya. Apa tujuan Anda masuk ke dalam perut? Saya hanya memanfaatkan tempat. Alasannya apa? Karena ini bukan wadah Anda. Saya dikejar-kejar. Bangsa gaib apa manusia? Semua. Kenapa harus ke manusia ini? Sedangkan manusia ini tidak bisa melindungi Anda. Paling tidak mereka mampu untuk melindungi saya. Aku pinjam 1 pengguna alam, Bang. Itu yang mengejar Anda itu manusia itu spiritual atau gimana? Iya. Dia memerintahkan bangsa jin. Oh, seperti itu. Tapi alasannya apa dia mengejar-ngejar Anda? Dia disuruh. Alasannya apa mengejar Anda? Memang apa fungsi Anda hingga sampai dikejar seperti itu? Saya mau diusir. Berarti Anda sebelumnya ikut sama orang tersebut? Tidak. Ini kok bulat tamat ini pisahnya ini. Pinjam jasanya. Keluarkan. Ini anak ini, sobat. Seorang bangsa jin masuk ke dalam tubuh seseorang, alasannya dia hanya berlindung, padahal orang yang dibuat perlindungan ini tidak memiliki kelebihan apapun. Tapi dia mengaku bahwasanya dia dikejar-kejar oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan dimensi gaib. Tapi kita akan coba seperti apa kisahnya. Assalamualaikum, Mas. Saya berikan sinyal menuju ke orang yang tadi. Sudah ada. Terbang ke sana. Jika ingin cepat, pencet jari Anda. Sampun, sudah. Saya pinjam jasadnya. Saya kontak orangnya. Assalamualaikum. Anda kenal dengan? Apa alasan Anda mengejarnya? Apa alasan Anda mengejarnya? Dia membangkang dan ingin membunuhku. Bukan Membunuh dia. Saya keluarkan, saya kontak lagi nanti. Saya keluarkan Anda. Ini akan saya tukar. Yang ini sama yang ini akan saya tukar. Assalamualaikum, Pak. Sabar. Waalaikumsalam. Saya tukar dengan perkontakan spiritual tadi. Anda saya tukar dengan jin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa alasan Anda dengan aku kayak gini? Bapaknya bisa pindah ke sana biar nggak terlihat karena nggak apa-apa. Apa alasan Anda? Saya hanya disuruh untuk menangkapnya. Anda bangsa jin apa bangsa manusia? Manusia. Diperintah siapa? Masyarakat. Masyarakat. Ini ceritanya gimana? Gini aja. Sebenarnya jin ini permasalahannya apa Anda kejar? Dulu dia bertempat di sebuah pohon. Terus? Yang ada di suatu wilayah. Keberadaannya meresahkan warga. Sehingga masyarakat mendatangkan saya
untuk menangkapnya. Terus sampai sekarang tidak tertangkap. Dia selalu kabur. Kamu gila. Makanya kalau punya ilmu itu pakai akal, jangan pakai okol. Tugas Anda dari masyarakat kan untuk mengusir agar pohon tersebut tidak meresahkan masyarakat. Setelah jin tersebut sudah pergi dari sana, kenapa harus Anda kejar? Yang terpenting dia tidak kembali ke pohon tersebut lagi. Yang saya khawatirkan, sewaktu-waktu dia akan kembali dan merusak pamor saya. Dianggap saya tidak mampu mengusir bangsa jin yang bertempat di tempat pohon itu. Apa? Dia tidak mengusirku. Terus gunanya apa Anda sebagai orang spiritual kalau nggak memiliki ilmu pemagaran? Selesaikan kalau Anda pagar itu pohon, selesaikan, nggak ada satupun makhluk gaib yang masuk. Kecuali Anda tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Kamu itu paranormal cap apa? Nggak punya ilmu pemagaran, itu aneh lah. Kayak gini ceritanya kalau Anda menangani 1000 kasus yang memiliki kesamaan, berarti Anda kejar-kejaran sama jin terus sama. Masalahnya ini saya kebingungan pada kasus saya ini loh. Kalau saya tidak detail datanya. Dah kasus Anda tentang masalah masyarakat biar saya ambil alih aja. Paham ya, Mas? Baik. Dia akan selalu mengejarku, Tuhan. Saya ambil alih kasusnya ya. Baik. Jadi insya Allah urusan masalah pamor Anda di masyarakat saya jamin tidak akan tercemari. Anda menggunakan makhluk gaib lain nggak untuk mengejarnya? Ya. Bisa menggerakkan makhluk gaib tapi nggak bisa pemagaran, ini aneh orang ini. Udah kembali saja. Assalamualaikum Pak Syawar. Waalaikumsalam. Berapa jumlah teman Anda tadi? 3. Anda di pohon suka mengganggu nggak? Teman Anda, tapi sama-sama masuk ke pasien. Tapi saya yang berkuasa di pohon itu. Anda yang berkuasa, tapi teman Anda yang biasa mengganggu. Terus berapa bulan atau berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan. Terus ini urusannya gimana ini? Kasusnya sepele ini. Saya hanya bersembunyi. Udah gini aja lah. Anda ikut mengaji di sini aja ya. Ya. Banyak jinnya yang lain. Enggak apa-apa, sama-sama makhluk jin kok, takut sama jin. Di sini aja ya. Kalau nggak mau nanti saya masukkan ke Tata Sangga Nirwana biar diselamkan di sana. Saya tidak berani. Ya sudah, saya pindah ke tempat lain ya. Ya, karena Anda tidak mengganggu orang, hanya bersembunyi saja. Tapi kesalahan Anda masuk pada orang sehingga mempercepat perkembangan penyakit medisnya. Saya keluarkan semua teman-teman Anda. Ini enggak mau di pasien ini. Oh ini. Saya hapus memori Anda dengan teman-teman Anda aja. Kenal dengan pasien ini Anda. Belakang Anda. Ya sudah, saya pindah ke suatu tempat. Kembali ke sana, Pak. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Coba kembali ke saya dulu. Ayo, kameranya ikuti saya. Saya dialog ke pasien yang satu itu. Harus di pasien parah itu. Ayo Pak Sabar ikut. Ayo kembali. Coba ini saya. Mangga Mas. Assalamualaikum. Pak Sabar, Pak Sabar. Cepat. Duduk.
keluarkan sukma jenengan. Ini insya Allah saya akan coba mengecek kasus kami dari tadi. Ini sudah menunggu, kasihan sudah berapa jam ini menunggu. Ini ada juga kasus paru-parunya juga dulu pernah dicek tapi jarak jauh karena hasilnya kurang maksimal sehingga tamu jauh-jauh dibawa ke sini. Penyakit daerahnya apa? Dari cungkak sampai ujung kepala? Dada Gus. Dada ya? Berapa persen? 95. Masya Allah, tinggi 95. Dada kanan Gus. Dada kanan ya. Ini sering mengelus dadanya? Iya, Sering ya? panas ya. Panas ya. Selain itu, selain kasus dadanya apa lagi? Leher belakang Gus. Leher belakang ya. Selain itu lagi apa lagi? Ginjalnya dan sebagainya karena usianya sudah lumayan ini. Ginjal kanan Gus. Ginjal kanan ya. Berapa persen? 50. Cukup. Saya buka dengan sikapnya. Ada nggak penyakit gaibnya? Inarnya warnanya apa? Putih. Putih. Saya buka. Bapaknya merasakan kepalanya sakit terus ya Pak ya? Iya kepalanya ya. Ada berapa jumlah jin? 1 Gus. 1 ya. Saya pinjam catatnya. Assalamualaikum. Anda berkaitan dengan pasien ini? Ya, Tujuannya apa Anda masuk ke dalam pasien ini? menisan. Anda ini sihir apa hanya sekedar Anda sendiri? Aku Dewi. Terus kenapa ada kata sekalian itu maksudnya Anda apa? Ben menisan nemen. Aku seneng. Terus urusan Anda dengan pasien apa? Memang pasien ini bermasalah dengan Anda? Biyen tahu. Apa misalnya? Jangan ngomong kosong aman. Apa masalahnya? Hah? Ampun, ampun. Duduk. Jangan ngomong tadi bertele-tele. Apa tujuan Anda masuk ke pasien? Pasien merasakan seperti ini sampai tenaganya habis dan sebagainya. Udah pneumo berapa kali nih? Sudah pasien kena penyakit medis kayak gini kamu masukin gini ya? Aku rakaitan wedodone. Hanya kepala saja. Tapi sama saja. Lehernya Pak ya? Leher antar kepala ya? Ini gangguan, tapi cuma dadanya medis insya Allah. Cuma yang saya takutkan kalau ini tidak dibereskan akan mempercepat perkembangan penyakit paru-paru Bapak. Insya Allah setelah ini saya bereskan nanti kasus paru-parunya tetap saya hapus. Berapa jumlah Anda? 1. Udah. Saya pinjam pengguna alam roh. Yang ini gantikan, ini ganti. Ayo, keluar langsung. Assalamualaikum Pak. Tangkap langsung sini. Nggak perlu pertarungan. Ini pasien-pasien yang lain. Taruh ke telapak saya, masukkan. Kembali ke set. Assalamualaikum sabar. Assalamualaikum sabar. Waalaikumsalam. Kembali ke jasad. Assalamualaikum Pak. Ayo sabar, ke jasad. Ngecek yang anak kecil tadi. Saya cek dulu.
Insya Allah kasus si anak kecil ini tidak lain hanya susah berbicara dan pendengarannya pun susah. Tapi saya prediksi ini karena faktor di masa mengandung ibunya mungkin protein gizinya kurang. Jadi bukan bisu permanen enggak. Tapi ada yang sedikit membuat saya tertarik. Kata si ibunya, si putranya kadangkala sering melihat hal-hal gaib. Jadi kita akan coba cek seperti apa. Apakah dia melihat karena bantuan makhluk gaib, atau dia bisa melihat karena ilmu laduni, atau dia bisa melihat karena memang memiliki keturunan. Coba keluarkan semua jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya buka data dimensi. Baca tulisannya. Apa penyebab dia bisa melihat? Oh iya, sama ibunya saya tanya. Ini putranya ini bisa melihat itu sering apa hanya sekali saja? Sering. Sering ya? Bahkan diajak di tempat-tempat tertentu bisa melihat. Assalamualaikum Pak. Ini datanya seperti apa tunjuknya? Bantuan, Gus. Makhluk gaib. Saya ke arah sinarnya saja. Ada nggak sinar yang menuju? Kalau nggak ada berarti memang dia keajaiban atau mungkin laduni atau mungkin dari barokah nasab atau keturunan. Ada sinar menuju nggak? Ada, Gus. Coba terbang ke sinar menuju itu. Ada makhluknya nggak? Jauh, Gus. Kakek-kakek, Gus. Kakek, saya pinjam sesatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nangis kenapa toh? Mau datangkan kok nangis. Anda berkaitan dengan pasien ini? Nggih. Bisa bahasa Indonesia? Boten. Betul. Oh ya, apa alasan Anda menjadikan si anak ini bisa melihat? Walaupun hanya nominalnya 50%, belum terbuka keseluruhannya. Iku cucuku. Cucu tokondi, ya? Jangan bohong kamu, nggak ada yang namanya orang meninggal itu berkaitan dengan orang hidup. Anda juga bukan khorin, Anda juga bukan manusia. Nggak usah bohongi saya. Aku diwejangi Diwejangi karo buyute. untuk mengikutinya. Nggih. Ini punya keturunan bagus ya, mbahnya, buyut ya. Ini katanya buyutnya dulunya orang ngerti. Jadi ini rada nyambung kisahnya. Ini punya khadamnya yang mana diberitahukan pada si kakeknya untuk mengikuti si cucunya pada urutan keberapa saya nggak tahu, intinya ke cucu Ampun ini. dia apa no putuku. Siapa yang doyan butuh Anda? Anda tahu nggak, jika seusia ini bisa melihat makhluk gaib, yang terjadi nanti akan dimanfaatkan oleh makhluk gaib lain. Misalnya dia diajak jalan-jalan tapi yang dia tahu seperti kayak jalan lapang tapi kenyataannya air. Boten saged. Mboten sakitnya gimana? Kulo selalu dampingi. Selalu dampinginya. Terus pertanyaan saya, apa arti Anda mendampingi kalau memang dia tidak bisa berbicaranya lambat, terus pendengarannya pelan sekali? Terus fungsinya Anda apa? Engko ning bocah ki cepet ngomong. Sing tak kuatirno ku cerita-cerita. Anda ngarang data Anda. Kalau saya balik gimana? Anda yang saya buat bisu, dia yang saya buat ngomong seperti Anda. Mau nggak? Engko nek aku ngandani DB. Pakai tulisan rata-rata. Ya. Ora iso nulis. Berarti Anda yang berarti Anda juga ikut andil di masa si anak kecil itu dalam janin ya. Engko nek wis wayahe kabeh iku bakal mlaku kaya apa dening menungso liya-liyane. Saya bukan spiritual yang seperti Anda pernah jumpai. Jangan sok dalili saya Anda. Aku mung cerita. Buat dia cepat untuk berbicara.
ngenteni ini umure wis 9 tahun. Buat cepat. Aja misui aku. Saya potong. Inggih. Saya kembalikan. Gawe Anda itu. Tapi yo mbek bantu. Kok iso tawar-menawar sama saya? Ngono aku dhewe kurang maksimal. Udah, terus pokoknya tambahnya sudah selesai. Nah, sama. Sama yang bikin kok saya yang suruh tanggung jawab ini. Lihat ini, sarafnya sudah kena ini anak ini. Uratnya juga kena ini. Nah, urat sana. Kalau nggak tahu prosedur. Nggih sepunten niat kula sak temene nggih sae. Tapi kenyataannya malah nggak saya gini, nggak bagus. Makanya jangan banyak ngomong tadi. Cek lagi. Kurang maksimal. Setidaknya masih ada bantuan Anda untuk menghapus itu. Ingat, kalau Anda, saya mau tanya sama mbaknya, sama ibunya, ini sebaiknya dibiarkan untuk mengikuti putranya atau tidak usah? Terserah jenengan. Sebenarnya gini ya, kalau untuk saya pribadi, pendapat saya, kalau seusia segini sebaiknya tidak bisa melihat sementara. Pertama, seorang anak jika indigo atau bisa melihat, dia akan mengganggu pembelajarannya di dalam sekolahan, dan otaknya pun akan lambat karena posisi pemikirannya goncang. Biar usia-usia 13 tahun atau apa, kalau memang masih Allah mengizinkan, nanti biar sendirinya. Kalau itu saran saya. Tapi ada juga orang tua yang bangga bahwasanya, oh anak saya bisa gini, padahal justru itu sangat merugikan sekali. Pertama, mental anak akan rusak. Kedua, nanti anak juga akan dimanfaatkan dan sebagainya. Untuk masalah ini mengatakan memberi jaminan saya akan melindungi, kan hanya perkataan. Dia bisa melindungi dalam segi gaib, tapi kalau dalam segi ada kendaraan mobil, apa dia bisa? Tidak bisa juga kan. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi sebaiknya kalau saran saya, ini ditangguhkan dulu ya. Penglihatannya ditangguhkan, cuma dia masih diizinkan untuk ikut. Kalau saya seperti itu, karena ini kan dari keturunan. Gimana banyak ya? Biar daya serap otak pada pelajaran itu cepat, nggak selambat seperti ini. Kan cerita wonten napa-napa niku. Isine wonten mriku nggih terus wonten oh, jadi tadi pas masuk lihat makhluk gaib banyak ya. Ya benar, ini memang itu walaupun belum maksimal. Itulah sekarang dampaknya seperti itu. Sampeyan kok cengengesan takok cengengesan kandhane. Lah pripun malih? Kula mung napa diwecangi ngoten kali kakeke. Udah, masalah istilah kakek itu nanti setelah saya mati saya wejangi juga itu. Ini insya Allah kemampuan dimensi Anda saya tutup agar ini tidak bisa melihat secara maksimal lagi. Tapi tetap Anda saya biarkan untuk menyertainya. Paham sama? Anda saya buatkan wadah. Saya masukkan ke dalam tangannya. Hanya ada sesuatu yang berbahaya saja Anda bisa keluar secara otomatis, selebihnya Anda tidak bisa keluar. Matur suwun. Biar sampean enggak gentayangan nang dindi. Matur suwun. Wes, mari. Saya masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Insya Allah cukup itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke jasad.